Tapi kaya-kaya kenapa mereka dikasih? Oh, itu rahmannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah sekali-kali tidak pernah ditanya kenapa seperti itu. Karena Allah memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasuluhu ba'da wa ba'd. Alhamdulillah syukurillah kepada yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memulai rupiah kita sekali sepekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita mungkin singkat dibandingkan dengan urusan-urusan kita yang lainnya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang sedikit ini bisa menambah tabungan kita di akhirat kelak insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa beriltizam, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak insyaallah. Saya lanjutkan atau saya ulang sedikit tentang keutamaan penuntut ilmu. Sebenarnya di sini keutamaan ulama dan penuntut ilmu. Ini sudah masuk pada poin yang ke-6. Setelah kita membahas tentang yang pertama, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Persaksiannya dipersamakan dengan persaksiannya Allah dan malaikatnya. Kemudian mereka lah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Semakin tinggi ilmunya seseorang, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya innama pembatasan, penegasan bahwasanya hanya ulama yang paling takut kepada Allah. Kenapa ulama yang paling takut? Kenapa orang yang berilmu yang paling takut kepada Allah? Karena mereka yang paham ilmu. Mereka yang paling dekat kepada Allah, yang paling tahu syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang banyak orang yang kemudian karena kurangnya ilmunya, karena sedikitnya ilmunya, dia bisa melanggar perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan perintah Allah. Karena kenapa? Sedikit ilmunya. Dia bisa melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mengerjakannya. Karena kenapa? Sedikitnya ilmunya. Jadi salah satu keistimewaan orang yang berilmu adalah menjaga dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi yang paling kuat, yang paling bisa, yang paling disebutkan di sini, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memang memiliki ilmu syar'i. Karena ilmu itulah yang kemudian menjaganya setiap saat untuk kemudian senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauh segala apa yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengerjakannya. Jadi yang paling pertama yang mendapatkan predikat orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama, para penuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian pewaris para nabi. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta benda dunia, tapi mereka mewariskan ilmu. Jadi kemarin kita banyak-banyak kemudian menuntut ilmu, mencari ilmu, mengejar ilmu, bahkan mengorbankan apa-apa untuk ilmu. Karena itu yang kemudian membuat kita bahagia, tenang, meskipun sebagai orang untuk kemudian mendapatkan ketenangan juga bermaksud kembali. Mereka untuk mendapatkan ketenangan melanggar hak-hak Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan katanya, mungkin semu kebahagiaannya dia melanggar, bermaksiat dan bahkan terjerumus lagi kepada kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Nauzubillah semua, nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat yang pernah kita bahas, manusia terbaik khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian yang belajar Al-Qur'an, belajar agama. Kemudian termasuk dalam umara, termasuk dalam orang-orang yang senantiasa disebut ulil amri, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, yaitu orang-orang yang senantiasa menjadi ulil amri. Ada yang mengatakan penguasa, ada yang mengatakan ulama. Maka mereka lah orang-orang yang kemudian diutamakan untuk ditaati karena mereka yang paling banyak ilmunya.
yang paling tahu Al-Quran, yang paling tahu Sunnah, yang paling tahu syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ke-6, sudah juga ke-6 ini, mereka yang senantiasa diridhoi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya malaikat ridho kepadanya adalah disebutkan dalam hadis yang pernah kita sebutkan, malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat itu di beberapa riwayat disebutkan bahwasanya mereka memiliki sayap. Bahkan Jibril bisa dikabarkan dalam hadis 700 sayap. Satu sayapnya yang dia keluarkan, dia bisa menutupi ufuk timur, ufuk barat. Bisa gelap dunia kita ini. Satu sayapnya saja. Apalagi dia sudah memiliki 700 sayap. Jadi kalau ada yang mengatakan apa dalilnya malaikat itu punya sayap, ini dalilnya. Rasulullah SAW pernah melihat sendiri kulit asli Jibril yang memiliki sayap. Nah, sayap-sayap itulah yang kemudian diberikan naungan kepada para penuntut ilmu, orang-orang di majelis-majelis ilmu agama, ilmu syar'i, tanda-tanda bahwasanya mereka ridho, senang, dan juga merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaungi, menjaga orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh yang kita ingin sebutkan adalah mereka dijauhkan dari laknat dan murka Allah. Yang ketujuh, mereka dijauhkan dari laknat dan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keutamaan, fadilah, kelebihan orang yang menuntut ilmu agama itu adalah mereka dijauhkan dari laknat Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang kemudian membuat kita mudah-mudahan bisa bisa menggugah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dunia bersama apa yang di dalamnya, dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, luar biasa yang ada di dalam dunia. Kita semua ada di dalamnya. Kata Rasulullah, semua yang di dalamnya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan yang semisalnya, dan orang yang berilmu atau orang yang belajar agama. Bayangkan saja itu. Ini hadis dari Nabi SAW, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ulangi lagi, Rasulullah pernah mengatakan, sungguhnya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang salat itu orang yang berzikir. Orang yang membaca Al-Quran orang berzikir itu. Orang yang senantiasa berdoa orang berzikir itu. Jadi orang-orang yang berzikir, yang mana setiap saat bagi dirinya dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Ketika kita susah, kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjadi tenang. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang kemudian dikecualikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan laknat dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, terhindar dari laknat dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita berzikir. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berilmu dan belajar ilmu. Berarti sebuah ilmu berarti ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu syar'i atau ilmu agama. Jadi satu hadis saja sudah membuat kita bahwasanya keutamaan ilmu itu benar-benar luar biasa. Bahkan kita bisa dihindarkan daripada
laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang kufur, tidak salat tuh? Apalagi memang kalau dia bukan Islam, bagaimana dia mau salat? Bagaimana dia mau bersikir? Bagaimana dia menuntut ilmu agama? Maka dijawab bahwasanya mereka itu menjadi mungkin salah satu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua pembiaran Allah. Allah kan memiliki dua sifat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Allah kasih ini orang yang tidak salah, kasih juga. Tapi Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang yang beriman. Jadi jangan katakan orang Cina ini kaya kaya orang Cina, orang Barat yang tidak salat, bukan orang Muslim, tapi kaya kenapa mereka dikasih? Itu rahmannya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah sekali-kali tidak pernah ditanya kenapa seperti itu, karena Allah memiliki sifat al-iradah, maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak kepada kita, kepada orang yang kemudian kufur kepada Allah saja dikasih, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih dua, Ar-Rahmannya dan Ar-Rahimnya. Nah, nanti di hari kemudian orang-orang yang diberikan nikmat itu sudah tidak dikasih lagi nikmat yang serupa di dunia. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika dia minum air, jadi biasa orang mungkin pakai air kendi, biasa juga belum ada air es hari ini. Kalau dikasih masuk di kendi biasa dingin, di waktu panas, kemudian dia campur madu air ini, kemudian dia minum, menetes air matanya. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang paling peka dengan sesuatu. Dia mengatakan, saya takut jangan sampai ini nikmat yang disegerakan. Maksudnya jangan sampai nikmat ini saya tidak dapat di surga. Yang sampai nikmat ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia mendapatkan nikmat yang besar, dia takut kalau itu nanti ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disegerakan nikmatnya. Maka begitulah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak perlu kita khawatir dengan bersusah payahnya kita di dunia, bersederhananya, mungkin serba kekurangan di dunia. Tapi nanti insya Allah kalau kita menjadi orang-orang yang kemudian dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal saleh, mudah-mudahan apa yang Allah simpankan kita di akhirat kali itu lebih baik daripada apa yang kita alami di dunia. Nikmat-nikmat yang belum pernah kita rasakan mungkin itu yang kemudian akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, keutamaannya, fadilahnya ulama dan penuntut ilmu adalah mereka didoakan penduduk langit dan bumi. Ini juga lebih mulai. Mereka didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Kalau kita tanyakan, siapa itu penduduk langit? Siapa penduduk langit? Malaikat. Malaikat siapa lagi penduduk langit? Bukan malaikat. Malaikat yang sungguh sangat banyak jumlahnya itu. Saya bacakan dengan hadisnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau berkata, disebutkan kepada Rasulullah SAW tentang dua orang laki-laki. Yang paling pertama seorang ahli ibadah, sedangkan yang kedua seorang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim ala abidi kafadil ala adnakum. Keutamaannya seseorang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah bersama para malaikat dan penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, dan ikan paus. Ikan paus berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan, yang mengajarkan manusia agama. Ini luar biasa keutamaannya. Yang pertama tadi yang kita ingin bahas, kata Rasulullah,
keutamaannya orang yang paling rendah, orang yang berilmu adalah ahli ibadah. Yang pertama, ada orang yang mempunyai ilmu agama nih, ilmu agama. Apapun yang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis, kalau ada kata-kata ilmu berarti ilmu agama nih. Satu, kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berilmu dibanding itu tidak sama dengan orang yang ahli ibadah. Ya kan, ini ahli ibadah. Kalau saya singgung mengenai ahli ibadah, berarti mereka itu adalah orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Jangan tanya ibadah salat wajibnya, amalan wajibnya, ibadah sunnahnya pun lengkap. Ini itu ahli ibadah zaman dahulu. Kata Rasulullah, apa perumpamaan orang yang ada ilmunya dan seorang yang ahli ibadah, sebagaimana kedudukannya Rasulullah dengan orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian. Paham ini? Jadi orang berilmu itu, kata Rasulullah, tinggi derajatnya dibanding orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Luar biasanya tinggi itu. Kalau kita biasa melihat orang-orang yang kuat beribadah, tapi dijelaskan di sini bahwasanya orang yang berilmu itu, kalau dia punya ilmu, dia juga bisa menjadi ahli ibadah sebenarnya. Dengan ilmunya ibadahnya beres. Dengan ilmunya ibadahnya pas sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang cuma ahli ibadah tidak ada ilmunya, bisa-bisa dia melakukan ibadah ditolak. Ada orang beribadah ditolak. Nanti pada hari kemudian ada orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala ibadah segunung, seperti gunung Tihamah, gunung yang paling besar. Kemudian dia datang kepadanya untuk melihat amalannya ini, pahalanya ini. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pahala itu seperti debu yang berterbangan, tidak bisa dimanfaatkan. Apa alasannya? Terkadang ada orang beribadah tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang beribadah riya, tidak ikhlas karena Allah. Terkadang ada orang beribadah cuma karena kreasinya. Ada orang beribadah seperti itu. Jadi dua syarat diterima ibadah. Mungkin tidak apa-apa saya sebutkan saja. Dua syaratnya diterima ibadah. Diterimanya ibadah kita. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, ittiba Rasul. Mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul. Seseorang bisa diterima ibadahnya kalau dua ini bisa terpenuhi. Ada orang beribadah tidak ikhlas, tidak bisa diterima ibadahnya. Ada orang beribadah tidak ada contoh dari Rasulullah. Jadi kita ingin sebutkan orang yang tidak ikhlas berarti dia riya, sedangkan riya itu syirik kecil. Syirik yang kemudian tidak langsung mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi dia berdosa karena tidak ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Tidak. Mau dilihat ikhlas tidak ikhlas. Kemudian ittiba mengikuti Rasul, lawannya berkreasi atau melakukan bid'ah. Nanti kita bahas apa itu bid'ah, sunnah, apa itu sunnah. Ya, satu yang saya ingin sebutkan saya di sini. Kenapa pentingnya kita mengikuti Rasulullah SAW? Karena berbahayanya bid'ah. Bid'ah itu melakukan ibadah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Tidak ada tuntunannya.
Sedangkan hukum sebuah ibadah itu tauqifiyah. Mungkin sudah pernah saya jelaskan ini. Dari tauqifiyah. Berhenti dulu, cari dalilnya, baru beribadah. Umpamanya ada sebuah ibadah yang orang-orang kerjakan, ramai orang kerjakan, tapi setelah kita berhenti untuk mencari dalil, tidak ada dalilnya. Cuma mereka mengatakan ini syiar Islam, ini kebaikan. Baik itu perkara-perkara ibadah itu sekalian, jangan sekali-kali melakukannya kalau tidak ada dalilnya. Ditolak itu. Bincang di sini. Mungkin ikhlas. Mungkin banyak orang yang kerjakan, tapi dia cacat di sini. Cacat. Makanya banyak orang beribadah, mereka tidak mendapatkan pahala. Banyak orang berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak ada pahalanya. Banyak orang beribadah, ya sudah kepada nulis makadar tuna belang lindron, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Karena kenapa? Dia tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam hal ibadah, bukan dalam hal dunia. Kata Rasulullah, untuk urusan dunia kalian yang lebih tahu. Untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan ibadah, jangan sampai kita mengarang-arang, ikut-ikutan saja. Harus kita tahu betul bagaimana ibadah itu bisa diterima. Kalau kita sudah ikhlas, saya sudah ikhlas, tidak ada sedikit pun riak. Saya sudah berusaha. Karena sekarang ikhlas itu juga susah. Ikhlas itu pekerjaan kita sampai mati. Sampai mati. Karena kenapa? Kita berperang dengan setan. Kita berperang dengan setan. Tatkala ada riya yang tumbuh dalam hati kita, usahakan kita lawan itu. Karena tidak ada jaminan, kita ini bebas dari riya, tidak ada jaminan. Yang ada itu bahwasanya kita pahami, kita ini sedang berperang melawan setan, melawan hawa nafsu. Tatkala kita sudah ada sedikit percikan-percikan riya, kita usahakan untuk menghempaskannya. Wah tidak, saya tidak riya insya Allah. Karena ada orang yang mengatakan, nggak usah beribadah, karena kadang kalau saya beribadah timbul itu riya. Ya, timbul itu riya. Kata para ulama, begitu memang kita di sini di dunia kita berperang. Kalau kita semua tidak mau berperang, berarti kita kalah. Kita kalah. Jadi ada orang yang kalah tidak mau beribadah. Nah, riya kan kalau di masjid sholat di rumah saja. Bahayanya orang seperti itu. Kalau saya di rumah, saya bisa lebih khusyuk, dia tidak riya, ikhlas, tapi pahalanya tidak sama. Dia kalah perang sebelum dia bertanding. Makanya memang ikhlas itu susah dan perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Jadi saya ingin sedikit tentang bid'ah. Salah satu hukuman bid'ah bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Bid'ah itu bid'ah. Ada orang mengarang-arang agama, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Cuma karena kebaikan, perkara kebaikan, syiar Islam. Tapi ditanya apa ada dalil di Al-Quran? Tidak ada. Terkadang ada juga orang yang pandai berbicara mengatakan apa boleh yang melarang. Karena ada fenomena sekarang, ini sekarang kalau Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tanya kepadanya, itu apa namanya? Itu ibadahmu bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Buktinya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian kita dibalik, apa yang melarang? Tunjukkan ke apa yang melarang? Tidak begitu caranya. Ibadah itu adalah tauqif, iya. Bukan dicari ilmunya, bukan dicari pelarangannya, dicari dalilnya yang membolehkan. Jangan sampai kita dibalik-balikkan dengan pikiran orang-orang pandai sekarang. Banyak sekali orang jauh sekarang berbicara. Mereka mengatakan, mana dalil yang melarang? Tunjukkan ke dalam Al-Quran. Jelas tidak ada, karena dia tidak ada ibadah seperti itu. Tauqifiyah itu ibadah yang harus ada dalilnya dahulu baru kita kerjakan. Jangan cari larangannya, jangan cari pembenarannya. Pokoknya yang tidak ada dalilnya masuk bid'ah, masuk karena bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah pada hari kiamat dia akan dihalau, dilarang untuk meminum di telaga Rasulullah SAW.
Nanti di akhirat kelak itu ada telaga Al-Kautsar, telaganya Rasulullah, Al-Haud, telaga yang khusus untuk memang diperuntukkan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang minum di tempat itu tidak akan kehausan selama-lamanya. Tidak akan kehausan selama-lamanya. Maka ada orang-orang yang kemudian ditahan. Para malaikat jangan dihalau, mereka dihalau untuk kemudian tidak minum di tempat itu. Rasulullah mengatakan, ya Allah, kenapa mereka dihalau? Mereka itu umatku. Umat Rasulullah SAW itu nampak pada hari kiamat. Apanya nampak? Wudunya, bekas wudunya nampak. Ini bercahaya, wudunya bercahaya. Tapi mereka orang berbuat bid'ah. Kenapa berbuat bid'ah? Ada ibadahnya, ikhlas mereka lakukan, tidak ada contohnya. Allah mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka melarang-larang ibadah dari apa yang mereka tidak contohkan, dari apa yang kamu tidak contohkan. Maka mereka hari ini dihalau, dilarang minum. Ditelaga itu bab satu hukuman mereka. Jadi orang-orang yang kemudian berbuat bid'ah adalah orang-orang yang senantiasa dihalau dari telaga Nabi SAW. Jadi cara ini adalah ikhlas dan ikuti perintah, ikuti tuntunan dari Nabi SAW dalam perkara ibadah. Adapun perkara dunia, ada juga mengatakan bid'ah itu pakai mikrofon. Tidak perlu pakai mikrofon. Next saya di atas mesin berasan, karena itu dahulu tidak, kami tidak mengatakan bahasanya seperti itu. Itu perkara dunia yang kita bebas berkreasi di sana. Rasul mengatakan untuk perkara dunia silahkan kalian berkreasi. Untuk perkara ibadah ikuti saya. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnah wa ashabi, dan sunnahnya para sahabat, sunnahnya khulafaur rasyidin. Jadi seperti itu yang sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi yang ke-8, orang-orang yang menuntut ilmu didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit itu para malaikat. Bayangkan banyaknya malaikat mendoakan kita. Bayangkan banyaknya penduduk bumi. Sampai tadi disebutkan di sini siapa yang penduduk bumi itu? Semut-semut yang berada di sarang-sarangnya. Luar biasa banyaknya semut di bumi ini. Semut-semut yang berada di sarangnya dan ikan-ikan. Banyak ikan-ikan di laut. Bahkan disebutkan secara spesifik ikan paus. Ikan paus yang kemudian berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi orang yang belajar agama, mengajarkan agama ini, maka mereka didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Luar biasa pahalanya. Jadi jangan kita khawatir kalau kita datang untuk ilmu agama, mengejar ilmu syar'i ini. Sebenarnya kita sudah didoakan oleh para penduduk langit dan penduduk bumi. Kalau kita katakan malaikat itu bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketaatannya, luar biasa. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah sendiri. Yang mereka lakukan adalah ketaatan terus kepada Allah. Kalau mereka mendoakan seseorang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Ini karena mereka. Kita duduk saya seperti ini, didoakan mereka. Banyaknya mereka di atas langit. Kita duduk saya seperti ini, didoakan oleh penduduk bumi, bahkan semut-semut yang kecil-kecil itu. Makanya kita dilarang itu bermaksud kepada semut. Kalau ada lubang-lubang, jangan sampai kita menyiram air panas. Kata Rasulullah, jangan sampai ada saudaramu di situ. Yang dimaksud sebenarnya itu jin. Jangan sampai jiwa terkena oleh semut-semut. Makanya kita jangan membakar semut. Jangan dibakar oleh semut. Karena memang salah satu keutamaannya adalah mendoakan orang-orang beriman, orang-orang penduduk, ulama dan seterusnya. Demikian pula tadi disebutkan tentang ikan, bahkan disebutkan di sini dalam hadis ikan paus. Ikan paus hari ini, kalau tidak salah pernah ada berita yang saya dengarkan di Jepang itu saudara kami melakukan perburuan ikan paus. Dan itu sebenarnya harus ditentang sebenarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya
mereka itu mendoakan kita karena orang yang berilmu yang paling tahu untuk menyelamatkan mereka. Menyelamatkan hewan-hewan, semut, dan yang kemudian bisa membantunya adalah orang yang berilmu. Kalau orang bodoh, bakar saja, bunuh saja, ambil dagingnya, kejar saja. Itu seperti saya biasanya dia kalau biasa bisa Apa saja, nah dibakar gitu, disuruhnya pergi. Jadi seperti itu, jangan menyakiti dengan hal-hal yang kemudian Allah larang kepada kita. Dan seperti itu, mereka juga mendoakan ada hikmatnya kepada manusia, terutama orang yang menuntut ilmu syar'i.